Dan untuk mengetahui update terkini terkait konflik bersenjata di distrik Kemru, Papua Tengah yang mengakibatkan 15 korban jiwa, kita bergabung dengan Saurlin P. Siagian, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam Pak Saurlin, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam. Baik Pak, kita melihat kasus konflik bersenjata di Papua yang menelan korban jiwa, dalam hal ini adalah masyarakat sipil. Ini sudah beberapa kali terjadi. Kali ini terjadi lagi, 15 orang tewas, 7 di antaranya luka dan di antaranya juga termasuk anak-anak. Apa kemudian temuan Komnas HAM terkait peristiwa ini? Ya, setelah terjadi peristiwa, kami juga menerima aduan. Sekelompok orang datang juga ke Komnas HAM, baik di kantor pusat di Latuar Hari dan juga di Jayapura, ya. Dan kemudian kami juga sudah berangkat ke Timika, tim kami sudah berangkat dan kemudian berkoordinasi dengan berbagai pihak, ya, termasuk orang-orang yang berasal dari Kemru dan Pogoma, dua tempat di mana terjadi konflik bersenjata, ya. Dan kami sudah meminta klarifikasi dari berbagai pihak. Saya tahu informasi dari Kementerian HAM juga menyampaikan ada 15 korban. Saya bisa sampaikan juga jumlah korban terus dinamis, ya. Awalnya kami sebut ada 12, kemudian 15 dan masih berpotensi juga bertambah karena ada satu distrik yang masih sulit diakses, distrik distrik Pogoma, ya. Kalau distrik Kemru sudah mulai bisa diakses, tapi distrik Pogoma masih sulit sehingga data korban saya kira masih dinamis, termasuk yang sudah disebutkan ada 7 korban luka yang rinciannya ada 3 anak-anak, terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, jadi kami sudah melakukan berbagai upaya dan kami juga alhamdulillah juga sudah bertemu dengan korban, ya, salah satu korban langsung, dan dia juga witness, ya, bisa melihat secara langsung apa yang terjadi, melihat seperti apa serangan terjadi, dan kemudian selain dari korban langsung, kami juga mendapatkan keterangan dari pemerintah daerah tempat kejadian, sehingga kami sudah memiliki semacam indikasi awal, ya, sebagaimana sudah kami sampaikan. Kami mengindikasikan memang proses ini terjadi atau korban-korban ini terjadi akibat dari adanya seperti yang kami sampaikan di rilis kami, sebagai upaya operasi penindakan yang dilakukan oleh TNI kepada pihak TPNP BOPM, ya, dalam rentang waktu 13 sampai 15 April 2026. Oke, baik Pak, tadi Anda mengatakan masih ada kemungkinan jumlah korban ini akan meningkat karena ada distrik yang belum bisa dicapai begitu ya oleh pihak Komnas HAM. Nah, alasannya Komnas HAM masih sulit untuk bisa sampai di distrik tersebut, apakah karena memang areanya yang sulit atau ada kendala lain, Pak? Ya, pertama tentu akses ke lokasi sangat sulit, ya. Akses yang paling bisa diakses dengan cepat itu Timika, salah satu bandara yang paling dekat dengan 2 kabupaten ini, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya. Dan kemudian untuk mencapai 2 kabupaten ini kita harus naik pesawat kembali dan kemudian akan jalan darat ke 2 distrik ini. Nah, saya sampaikan adalah informasi bahwa bahkan pihak pemerintah Kabupaten Puncak juga masih kesulitan masuk ke distrik Pogoma, sehingga mereka belum bisa memberikan informasi yang benar-benar akurat. Sumber informasi utama kita juga dari pemerintah daerah, ya, dan juga pemerintah provinsi. Nah, oleh karena itu berbasis pada informasi itu dan juga komunikasi kan dengan pihak Polda dan Polres, kami belum bisa akses lokasi karena alasan keamanan juga. Dan kami juga melalui ini kita berharap semua pihak bisa menahan diri, ya. Korban kemanusiaan ini benar-benar melukai kita semua, dan oleh karena itu semua pihak bisa menahan diri sehingga
petugas kemanusiaan juga bisa masuk ke 2 distrik ini dan memberikan bantuan kemanusiaan, dan teman-teman dari kampung yang mengungsi bisa kembali ke kampungnya masing-masing. Kita berharap dua pihak menahan diri dan tidak ada lagi korban berikutnya yang terjadi di 2 distrik ini. Baik, Pak Saurlin, mungkin Anda bisa sampaikan kembali kepada pemirsa CNN Indonesia kronologi awal apa sebenarnya masalah utama sampai konflik bersenjata ini pecah, dan apakah dari Komnas HAM sudah mengidentifikasi pelakunya? Ya, kami masih mendalami terkait asal muasal peristiwa ini terjadi. Namun kami mendapatkan setidaknya indikasi informasi memang terjadi kontak senjata pada tanggal 13, ya. Dan kemudian itu kemudian berlanjut dengan operasi TNI pada tanggal 14. Nah, kemudian korban berjatuhan pada tanggal itu, ya. Dan saya kira sebagaimana kami sampaikan, semua pihak mestinya bisa menahan diri, ya, sehingga mengurangi korban jiwa yang berjatuhan di 2 distrik ini. Kita sangat mengkhawatirkan bisa korban kembali terjadi jika kedua pihak tidak menahan diri. Oke, identifikasi pelaku apakah sudah ada, Pak? Kami setidaknya mengindikasikan memang dari informasi yang kami dapat dari korban, setidak-tidaknya kami sudah berkomunikasi dengan korban dan juga dengan pemerintah daerah dan pihak aparat. Kami setidak-tidaknya menyampaikan bahwa sebagian besar korban berasal dari tindakan secara indikatif oleh pihak TNI. Itu sudah dikonfirmasi juga oleh tim kami yang berangkat ke lokasi. Oke, Pak Saurlin, ini berkaitan juga dengan pernyataan pers dari Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan bahwa masyarakat setempat seharusnya memang sudah mengetahui siapa pelaku penembakan karena peristiwa tersebut terjadinya antara pagi dan siang hari, dengan kata lain mudah dikenali begitu. Karenanya ia meminta bahwa pihak-pihak yang merasa menjadi pelaku mengaku dan juga menjalani proses hukum. Nah, Anda ada tanggapan terhadap statement ini, Pak? Ya, saya kira Pak Menteri sudah mengantongi indikasi juga, cuman belum menyampaikan secara lugas, ya. Saya kira Pak Menteri punya akses informasi yang lebih lengkap, sehingga beliau memiliki informasi sehingga dia berharap pihak itu juga menyampaikan, ya, dengan objektif pelaku sehingga korban berjatuhan sebanyak ini. Baik, kita sama-sama berharap semoga tidak ada korban jiwa yang kembali jatuh atas peristiwa ini, dan sama-sama juga berharap semoga tidak ada konflik yang pecah lagi di tanah Papua. Terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan, Pak Saurlin P. Siagian, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam, sehat selalu, Bapak.